Oke. Halo semuanya, gimana kabar kalian nih hari ini? Sehat semua ya pastinya? Mantep cuy. Hari ini gue mau ngelanjutin lagi cerita dari Predator Universe. Setelah kemarin gue ceritain film Predator yang pertama, kali ini gue ceritain lagi film keduanya, yaitu Predator 2, yang diproduksi pada tahun 1990. Film ini bergenre science fiction horror dan disutradarai oleh Stephen Hopkins, serta dibintangi oleh Danny Glover, Ruben Blades, Gary Busey, Maria Conchita Alonso, Billy Paxton, dan juga Kevin Peter Hall. Ya, Kevin kembali lagi memerankan karakter Predator. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, kita joget dulu cuy. Pada tahun 1997, kota Los Angeles mengalami suatu fenomena alam, yaitu temperatur suhu di kota ini terasa lebih panas dari musim-musim sebelumnya. Situasi tersebut semakin lengkap dengan ditambahnya perang wilayah yang sedang terjadi antara kartel narkoba Kolombia dan juga Jamaika yang bersenjata lengkap, yang akhirnya memaksa para polisi untuk berperang melawan para bandar narkoba tersebut. Di sini seekor predator tampak menyaksikan baku tembak yang terjadi antara polisi dan juga kartel Kolombia. Dalam baku tembak yang seru itu, seorang letnan polisi yang bernama Michael Harrigan datang ke tempat itu. Mengetahui kalau ada dua polisi yang terluka di tengah baku tembak itu, Harrigan dengan cepat langsung bergerak untuk mencoba menyelamatkan kedua orang polisi yang terluka tersebut, di mana dia akhirnya berhasil menyelamatkan dua petugas yang terluka itu. Dan karena itu, orang-orang Kolombia langsung bergerak mundur dan kembali ke tempat persembunyian mereka. Harrigan yang sebelumnya sempat menembak mati beberapa penjahat mencoba untuk masuk ke dalam gedung, dengan maksud untuk mengejar sisa-sisa dari gerombolan itu. Tapi di sini, Danny yang merupakan temannya Harrigan mengatakan kalau mereka diperintahkan untuk menunggu sampai orang-orang dari FBI atau DEA datang untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi karena si Harrigan ini nggak sabaran, maka dia nggak peduli dengan perintah dari atasannya itu. Bersama dengan Danny dan seorang polisi wanita yang bernama Leona, serta beberapa anggota polisi lainnya, mereka pun masuk ke dalam gedung itu. Sebelum polisi dapat menangkap orang-orang Kolombia ini, mereka udah didului oleh si Predator. Dengan Predator memecahkan atap gedung, makhluk ini membunuh semua anggota dari kartel narkoba Kolombia ini dengan sangat sadis. Sama kayak film sebelumnya cuy, mereka dikulitin semua. Melihat kalau si bos kartel itu melarikan diri, Harrigan lalu mengejar pemimpin geng itu sampai ke atap gedung. Dan di sini si bos kartel ini terlihat sangat ketakutan sekali. Harrigan nggak tahu kalau orang ini lagi ketakutan karena sesuatu hal. Di saat itu juga bos kartel ini melihat sebuah penampakan dan otomatis senjatanya pun ditembakkan. Karena mengira tembakan itu akan mengarah ke arahnya, Harrigan lalu menembaknya, sehingga membuat si bos kartel itu terjatuh dari atas gedung. Di sini Harrigan sebenarnya melihat langsung si Predator itu, yaitu sebuah siluet yang terlihat samar-samar. Tapi mungkin karena doi nggak menyadari hal itu, maka Harrigan pun menganggap kalau itu hanya sebuah hayalan aja. Setelah situasi aman terkendali, Harrigan dan teman-temannya yaitu Leona dan Danny menemukan bahwa orang-orang Kolombia ini telah dibantai. Dan mereka bingung siapa yang udah melakukan hal ini. Kemudian si Harrigan ditegur oleh atasannya yang bernama Phil karena tidak mematuhi perintahnya, yaitu untuk menunggu dan jangan masuk ke dalam gedung tadi. Di sini dia juga diperlihatkan dengan seorang special agent yang bernama Peter Case. Dia adalah pemimpin gugus tugas federal yang ditugasi untuk menyelidiki kasus kartel ini. Scene kemudian berpindah ke kantor polisi, tempat di mana Harrigan bekerja. Anjir, ini sih kayak bukan markas polisi, udah kayak pasar. Nah, di sini Harrigan bertemu dengan seorang detektif yang bernama Jerry Lambert, dan dia merupakan anggota terbaru di timnya Harrigan. Di tengah penyelidikan para polisi terkait kasus misteri ini, pada malam harinya si Predator memulai aksinya lagi, di mana di sebuah penthouse terlihat seseorang yang bernama Raymond Vega yang lagi asik main kuda-kudaan. Nah, si Raymond yang lagi asik main kuda-kudaan ini, dia adalah raja obat bius asal Kolombia. Nah, lagi asik main kuda-kudaan, tiba-tiba datanglah sekelompok kartel asal Jamaika. Setelah menghabisi semua penjaga di situ, kartel Jamaika ini lalu menggantung tubuhnya si Raymond ini dengan posisi terbalik, sedangkan si ceweknya disandra. Jadi mereka ini kayak perang antar sesama bandar gitu cuy. Nah, setelah membunuh Raymond, tiba-tiba Predator muncul dan menghabisi semua orang Jamaika tersebut. Setelah itu, polisi pun tiba termasuk Harrigan dan timnya. Tapi lagi-lagi, semua polisi di sini dilarang untuk masuk ke dalam gedung atas perintahnya si Peter, si special agent yang sebelumnya muncul di kejadian awal tadi. Dan lagi-lagi Harrigan dan timnya pun gak peduli dan mereka menerobos masuk ke dalam penthouse.
Di ruangan itu mereka menemukan mayat orang-orang Jamaika yang udah pada mati tergantung di langit-langit dengan kulit yang dikelupas. By the way, sorry nih kalau kalian keganggu dengan suara-suara yang berisik nih. Kalian bisa dengar kan? Nah ini di sini lagi hujan cuy, jadi nggak apa-apa ya. Lanjut oke? Harrigan dan teman-temannya juga masih belum mengetahui kalau ini adalah kerjaannya si Predator Jahanam. Mereka juga masih tampak kebingungan. Nah si cewek yang tadi ada di ruangan ini ternyata ditemukan masih selamat. Dan dia terlihat ketakutan. By the way, kenapa cewek ini masih selamat? Karena mungkin cewek ini nggak bersenjata. Si Predator itu hanya menyerang ketika lawannya menggunakan senjata. Dan di sini mereka juga menemukan sesuatu, yaitu sebuah benda yang terlihat tertancap tepat di ventilasi saluran udara. Tapi tiba-tiba si Peter pun datang ke ruangan itu. Singkat cerita, Peter lalu mengusir Harrigan dan timnya keluar dari ruangan tersebut. Tapi karena merasa kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan si Peter dan juga kejadian di ruangan itu, Harrigan lalu mengutus Danny untuk melakukan penyelidikan ke ruangan tadi. Danny pun dengan lihai berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Di situ dia mencoba mengambil sebuah benda yang mencurigakan yang tertancap di ventilasi udara. Tapi kemudian ketika berhasil mengambil benda itu, Predator pun muncul dan membunuhnya. Keesokan harinya, Harrigan pun diberikan teguran oleh atasannya. Karena dia sudah kelewat batas karena melangkahi apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab federasi yang dipimpin oleh si Peter. Harrigan juga bersumpah untuk mencari siapa sebenarnya yang udah membunuh Danny. Harrigan, Leona, dan Lambert mengetahui kalau si Peter itu ternyata bukan sedang dalam misi untuk mencari para bandar narkoba, melainkan sesuatu hal yang lain, di mana Peter dan orang-orangnya udah memasang alat sensor gerak di seluruh penjuru kota. Harrigan dan Lambert pun kemudian menemui seorang ilmuwan forensik. Sementara si Leona ditugaskan oleh si Harrigan untuk menemui Raja Narkoba Jamaika yang bernama King Willy untuk mempertemukan mereka berdua. Nah di tempat forensik kemudian ditemukan kalau temannya si Danny itu udah terbunuh akibat tertusuk oleh sebuah benda yang sangat canggih, tepat di dadanya. Nah kalian masih ingat kan dengan benda yang tadi coba diambil Danny sebelum mati? Nah si Harrigan ini berhasil mengambil benda itu tepat saat dia menemukan mayatnya si Danny sebelumnya. Dan ketika diperiksa ternyata benda ini mempunyai struktur yang tidak diketahui, alias bukan dari bumi. Setelah mengetahui sedikit tentang benda itu, Harrigan dan Lambert pun segera keluar dari tempat tersebut. Dan di tengah jalan, Harrigan dicegat oleh sekelompok orang suruhannya si King Willy, dengan maksud untuk menjemputnya. Ketika sampai, Harrigan pun bertemu dengan King Willy. Tampangnya serem banget cuy. By the way, King Willy ini selain bandar narkoba, dia adalah seorang praktisi voodoo, kayak macam ilmu hitam gitulah. Nah, maksud Harrigan mengajak ketemuan King Willy ini adalah karena dia pengen tahu nih siapa orang yang udah membunuh temannya si Danny. Karena menurut Harrigan, pelaku yang membantai kelompok King Willy adalah orang yang sama. Di sini si King Willy mengatakan bahwa pembunuhnya adalah makhluk supranatural yang berasal dari dunia lain. Harrigan yang merasa nggak percaya dengan perkataan King Willy kemudian langsung pergi dari tempat itu. Tapi setelah Harrigan pergi, si Predator malah muncul dan akhirnya membunuh King Willy dengan cara dipenggal. Kemudian ini yang paling bikin gua enek cuy. Asli, gue ceritain aja ya. Nah setelah dipenggal, jadi otaknya itu langsung diminum sama si Predator ini cuy. Gila. Habis itu tengkoraknya dibersihin, terus dijadiin pajangan bersama dengan tengkorak-tengkorak lain hasil buruannya. Setelah itu, berita kematian King Willy pun menjadi headlines di beberapa berita. Dan anehnya, semua kematian-kematian tadi selalu ada sangkut pautnya dengan Harrigan. Tampaknya ini makhluk emang sengaja nggak mengincar Harrigan lebih awal. Salah satunya di sini nih, yaitu ketika Harrigan berkunjung ke makamnya si Danny. Di sini si Predator muncul hanya untuk memberikan kalung kepunyaannya si Danny. Ya kalau dia mau aja pastinya kan si Harrigan ini udah mati dari awal. Kemudian Leona dan Lambert pun segera naik ke dalam kereta bawah tanah, di mana sebelumnya mereka ditugasi oleh Harrigan untuk menyelidiki keberadaan dari Peter Case. Di sini Leona dan Lambert terlibat dalam ketegangan dengan beberapa kelompok yang lagi melakukan pemalakan di kereta bawah tanah. Nah di saat itu juga Predator muncul dan menyerang para penjahat itu, terutama siapapun yang memakai senjata. Melihat suasana yang semakin gak terkendali, Leona lalu menggiring para penumpang menuju ke tempat yang aman. Sementara si Lambert mencoba menghadapi si Predator, meskipun pada akhirnya dia juga harus terbunuh. Setelah kereta itu berhasil diberhentikan, Leona pun mencoba untuk memeriksa ke gerbong belakang. Dan seketika itu juga Predator muncul dan mencekiknya. Sesaat makhluk ini akan menghabisi Leona, di sini Predator ini mengetahui kalau Leona lagi hamil. Dan karena itu Leona pun dilepaskan. Dan Harrigan pun datang ke tempat kejadian. Dan dia mendapati kalau jasadnya Lambert nggak ada di situ. Karena penasaran, Harrigan pun mencoba menyisir area di sepanjang rel kereta itu. Dan benar aja, di situ dia melihat si Predator yang lagi mencabut kepalanya si Lambert. Dan Harrigan pun langsung mengejarnya. Kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya Harrigan tiba di sebuah pabrik yang terbengkalai.
Tapi tiba-tiba mobil yang digendari Harrigan ditabrak oleh anak buahnya si Peter. Setelah itu dia pun dibawa ke sebuah ruangan, di mana di situ udah ngumpul Peter dan anak buahnya. Di sini akhirnya Harrigan mengetahui kalau Peter sedang memburu seekor makhluk kasat mata yang berasal dari luar angkasa. Peter juga mengatakan kalau 10 tahun yang lalu salah satu dari jenis makhluk ini udah menghabisi pasukan khusus yang lagi bertugas di Amerika Tengah. Predator ini selalu menggunakan sistem kamuflase dan juga heat detector dalam setiap aksinya. Dan para predator ini memburu manusia untuk olahraga atau bersenang-senang. Tujuan Peter dan timnya mencoba menangkap predator itu hanyalah untuk kepentingan teknologi manusia nantinya. Dan di tempat ini juga Peter beserta timnya telah menyusun sebuah rencana dalam usaha untuk menjebak makhluk tersebut. Dengan bermodalkan pakaian yang bisa mengakali sensor infrarednya si predator, Peter dan anak buahnya pun berupaya untuk menangkapnya. Awalnya memang predator ini nggak bisa melihat melalui infrarednya. Namun karena predator ini curiga, maka dia pun mencoba memeriksa berkali-kali menggunakan alat pendeteksinya. Dan suhu panas pun terpancar dari alat senter mereka. Harrigan yang tahu kalau Peter dan anak buahnya akan menjadi mangsa sang predator, kemudian mencoba mengintervensi makhluk itu. Tapi tampaknya Harrigan sudah telat, karena Peter dan anak buahnya hampir semuanya dibabat habis sama si predator. Ketika Peter juga akan dihabisi, Harrigan pun datang dengan meledakkan pintu masuk gudang tersebut, menggunakan pelontar granat, yang menyebabkan air pun keluar dari hidran yang tepat berada di atasnya, sehingga si predator ini nggak bisa lagi ngilang-ngilang kayak sebelumnya. Pertarungan seru pun terjadi di mana Harrigan sempat menembak predator ini beberapa kali, yang menyebabkan makhluk itu terlihat pingsan. Dan di sini Harrigan sempat melepas topengnya si predator. Tapi tiba-tiba makhluk itu bangun lagi dan langsung mencekik si Harrigan. Di saat Harrigan akan dihabisi, muncullah si Peter yang langsung menyerang predator. Tapi rupanya nyawa Peter pun gak tertolong ketika makhluk itu mengeluarkan senjatanya. Kayak bumerang cuy, bisa balik lagi. Harrigan yang melihat hal itu langsung berlari menyelamatkan diri sampai ke atas gedung. Di sini pertarungan mereka terus berlanjut sampai akhirnya mereka berdua nyangkut di pinggir gedung. Kemudian si Predator mencoba mengaktifkan sistem penghancuran diri, kayak yang di film Predator pertama itu. Tapi dengan sigap Harrigan berhasil memotong tangan si Predator yang Saatnya Anda minum agar kayu. Tapi dengan sigap Harrigan berhasil memotong tangan si Predator yang menyebabkan makhluk itu terjatuh ke gedung di sebelahnya. Tapi lagi-lagi ini makhluk masih selamat. Karena terluka parah, Predator ini pun mencoba mengobati luka-lukanya. Yang gua nggak habis pikir si Predator ini kayak di film sebelumnya tuh siap banget cuy. Mereka udah siap bawa kotak P3K sendiri. Setelah sembuh, si Predator ini pun langsung berlari, disusul Harrigan yang juga mengejarnya. Kenapa jadi kejar-kejaran anjir? Sampai akhirnya Harrigan berada di dasar gedung, di mana di sini ternyata ada kapalnya si Predator. Nggak pakai lama-lama, Harrigan pun langsung masuk ke dalam kapal tersebut. Di sini dia melihat banyak sekali tengkorak, bukan hanya tengkorak manusia, tapi juga spesies lain yang kemungkinan tidak berasal dari dunia ini. Tiba-tiba Harrigan langsung diserang oleh si Predator. Pertarungan pun terjadi lagi. Harrigan yang babak belur terlihat akan dihabisi oleh si Predator. Tapi dengan menggunakan senjata milik makhluk itu, Harrigan dengan cepat menyerang balik dan membunuh si Predator. Ketika Harrigan ingin memastikan kalau si Predator itu benar-benar udah mati, tiba-tiba nih teman-temannya malah pada datang. Harrigan pun kaget bukan main. Tapi anehnya, para Predator ini nggak menyerang Harrigan, melainkan malah membawa tubuh dari temannya yang udah mati tadi. Dan mereka langsung pergi begitu aja. Sebelum pergi, salah satu dari Predator itu kemudian memberikan sebuah senjata tua yang umurnya udah lama banget, yaitu 1715. Kan Predator ini para pemburu nih ceritanya. Terus karena mungkin si Harrigan ini adalah orang yang berhasil selamat atau orang yang berhasil membunuh si pemburu, maka mungkin dia dilepaskan dan diberikan senjata tersebut sebagai hadiahnya. Para Predator itu pun segera pergi dengan membawa serta kapalnya ini. Melihat hal itu, Harrigan pun dengan cepat berlari meninggalkan kapal tersebut. Puing-puing kehancuran berserakan akibat efek dari kapal Predator tadi. Harrigan yang berhasil selamat kemudian didatangi oleh anak buahnya si Peter. Tapi ketika hendak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, para polisi pun tiba di tempat kejadian. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, film ini menurut gua sih cukup seru ya. Dan film ini juga merupakan sequel langsung dari film pertamanya. Di sini alur ceritanya sebenarnya terlihat nggak jauh berbeda dengan film sebelumnya. Tapi ada beberapa detail kecil yang coba ditampilkan kepada para penonton pada saat itu. Pada saat di tahun itu maksudnya.
tahun 1990. Contohnya kayak ternyata predator ini nggak cuma satu, melainkan banyak. Mungkin bisa dibilang mereka ini punya ras tersendiri. Dan juga keberadaan mereka di bumi ini sudah sangat lama, atau mungkin lebih lama lagi dari tahun 1715. Tapi overall film ini masih cukup bagus buat ditonton untuk kalian. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 6,5. So, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan bacotan gue sampai habis. Keren lo semua. Gue pamit undur diri ya. Tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.